Saya ketika saya kawin terus kelak saya terus punya anak Noe itu Sabrang itu gini dulu saya mulai dari penulis nih Bu, nulis buku, nulis koran rekan-rekan itu mulai tahun 1969 swidak songo niku kula pun nulis dan koran tahun 70 niku kula pun kondang dan yojo wis terkenal jenengku bundino jenengku ana ning koran. Dan kemudian saya menulis buku. Semua buku saya sekarang sekitar 70 sampai 75 buku. Harap ingat, semua buku saya itu dihasilkan oleh mesin tik biasa. Sing komputer paling sak buku rong buku. Sing 70 ki mesin tik kabeh dan tidak pakai listrik. Jadi omah kula niku kali bojo kula ibune Sabrang niku kali adik kula loro dadi wong pira ya? Bojoku, anakku, adikku loro, kui 4 kali 4 meter, ming dibatasi kain nih kalau. Bayangke le arep ngopo-ngopo ya angel to niku. Njur menderita ora, aku ora menderita. Ming gari ora, wis ngono selesai masalah. Ora. Meneng ngono wae. Lah ngono selesai masalah. Lah sontek. Ayo macam-macam ayo. Khalifah, Anda khalifailah tanganmu, khalifailah kelaminmu, khalifailah pikiranmu, khalifailah hatimu. Engkau ini jailun fil ardi khalifah, kamu jadi pemimpin dirimu sendiri dalam arti yang selengkap-lengkapnya. Tenanan kuwi Mas. 4 kali 4 meter orang nganggo listrik. Jadi anak saya lahir sampai anak saya umur balita itu nggak ada listrik di rumah saya. Aku naik ngetik kadang-kadang dayo kuaka aku ngetik yang neng pangkonku ngene iki. Jadi aku nemoni dayo karo ngetik. Mulane aku iki pinter nulis ora butuh nggon sepi, ora butuh waktu khusus ora. Wis pokoke saiki kayak ono mesin tak tulis. Iso. Bukan mergo hebat, mergo jan kepeksa biyene. Wong nek kepeksa sosial pinter, Pak. Maling ku nek wis diuber tembok dhuwur koyo ngapa iso mencolot to? Anak orang percaya coba jajalan kok bengi malingo gue nak diuber wong kan jujur ampuh nih kok kan gitu. Jadi Allah bisa karena biasa. Kalau sekarang namanya pembiasaan. Lebih penting pembiasaan daripada pelajaran. Nah saya itu diajari oleh hidup tidak dengan kata-kata dan ilmu tapi dengan pengalaman hidup yang sangat pahit itu ya Mas ya. Jadi sentir Mas, saya 4 orang tuh sentir dan mangane ora cetha. Kuwi bojo, kuwi wis duwe bojo tenan, duwe anak tenan dan maratuaku saka Lampung teko iki. Oh alah anakku, api-apike kandang sapi lho ngomong ngono kuwi. Kuwi maratua ngomong ngono jan aku ya mangkel banget nih ya piye meneh. Ini dawa banyak gitu, tapi yang ingin saya ceritakan sama Anda, semua itu saya kalau dihitung jumlah tahun di mana saya dalam tanda petik sengsaratnya ekonominya sangat rendah ya melarat nek gue disebut sengsara loh ya itu lebih banyak saya sengsaranya daripada tidaknya itu ya. Misalnya bapakku meninggal omah hilang, sertifikat hilang, duit hilang, bapakku hilang tapi sekolah tetap kudu melaku. Kakak saya kuliah farmasi seharusnya dia menteri menteri kesehatan kalau dia jadi terus itu tiba-tiba harus mimpin sekolahan di desa saya. Jadi orang duit nih sekolah tetap kudu melaku, tetap gaji guru ya. Dan utangnya tok kuine aku karo sedulurku 15 nyambut gawe gaji gede. Kita hitung kita 10 tahun nyambut gawe wong 15 gaji sebesar itu ndak akan bisa terbayar utangnya. Berarti aku kudu duwe perusahaan gede ben iso bayar utang. Tapi saya tidak melakukan itu, kakak saya tidak melakukan. Kita cuma mulang piye carane guru tetap dibayar, piye carane ibu tetap iso mangan, adik-adikku iso mangan, tetap masjidnya melaku, sekolahnya melaku, wes ngono tok. Ternyata Allah memberi jalan pelan-pelan dalam waktu sekitar 5-6 tahun beres semua hutang itu, padahal aku orang nyambut gawe. Nyambut maksudnya orang nyambut gawe orang duwe profesi sing jadi developer apa dadi ora no. Ya meng nulis ngono kuwi. Tapi dari nulis itu saya bisa bikin sekolahan lagi, bisa jadi kayak Marquesot kayak dadi gedung gede dhuwur buku Marquesot itu.
dan seterusnya. Dan Mas, itu semua tidak pernah saya kenang sebagai penderitaan, tidak pernah saya kenang sebagai kesulitan hidup orang. Banyak cerita seperti itu. Saya ingin mengatakan kepada Anda, kuwi tergantung sikap sampean, tergantung misalnya rasa syukur sampean, pengetahuan sampean bahwa apa sing saiki kita alami iki mungkin pancen kudu tak alami mergo Allah arep ngekei apa-apa sing aku saiki urung ngerti. Kan mungkin seperti itu. Kita harus optimis seperti itu. Gitu loh Mas. Jadi kiatnya apa ya? Ya wungkul uripmu dan ada rasa syukur yang memenuhi hidupmu. Sehingga stres, putus asa, semua itu bisa kita kalahkan. Tapi kalau manusia tidak punya stres ya salah. Manusia kok tidak punya kelemahan ya ora mungkin. Manusia kok tidak punya rasa sedih ya tidak mungkin. Ning sedihmu aja ngalahke kowe. Stresmu aja ngalahke kowe. Sengsaramu aja ngalahke kowe gitu. Kita harus lebih besar daripada kesengsaraan kita. Ngono ya Mas kira-kira ya. Nah, sahabat sekalian, ketika Cak Nun mengenang masa-masa awal, ia berkeluarga dan kelahiran putra pertamanya, Sabrang, kita seperti diajak masuk ke ruang kecil dalam hidup seorang manusia yang ditempa oleh penderitaan, namun justru menemukan kekuatan di dalamnya. Beliau bercerita, di masa itu hidupnya jauh dari kata mapan, rumah seadanya, pemasukan tak menentu, dan tanggung jawab sebagai suami sekaligus ayah muda yang harus memikul beban besar dalam kondisi serba kekurangan. Di luar, dunia tampak berat, seolah setiap hari adalah pertarungan antara harapan dan kenyataan. Tetapi yang menarik, Cak Nun mengatakan bahwa meskipun hidupnya menderita, ia tidak pernah merasa menderita. Baginya, penderitaan itu bukan soal kondisi, melainkan cara memandang kondisi. Ia tak pernah melihat miskin sebagai musibah atau kekurangan sebagai kutukan. Justru dari situlah ia merasa hatinya ditempa, pikirannya diperkuat, dan jiwanya semakin kokoh. Ketika Sabrang lahir, tanggung jawab itu semakin besar. Namun, bukan ketakutan yang tumbuh, melainkan keberanian. Ia merasa ada energi baru yang mendorongnya untuk terus bergerak, terus belajar, dan terus menjadi manusia yang lebih baik. Dalam suasana serba sulit, ia justru menemukan alasan untuk bertahan. Dalam situasi yang tampak gelap, ia menemukan cahaya. Cak Nun mengajarkan satu hal penting kepada kita, bahwa penderitaan bukan untuk diratapi, tapi untuk dimaknai. Setiap kesulitan membawa pelajaran, setiap kekurangan membawa kesadaran, dan setiap perjuangan mengasah kedewasaan. Hidup tidak selalu memberi yang kita mau, tapi selalu menawarkan kesempatan untuk tumbuh. Kisah ini bukan sekadar nostalgia seorang ayah tentang masa lalu, tetapi sebuah pengingat keras bahwa manusia bisa tetap kuat meski berada di titik terlemah, bahwa kebahagiaan bukan datang dari lengkapnya harta, tapi dari tenangnya hati, dan bahwa kekuatan bukan muncul ketika kondisi membaik, tetapi ketika jiwa kita mampu menerima keadaan, lalu berjalan terus tanpa mengeluh. Inilah esensi dari cerita Cak Nun, bahwa hidup boleh pahit, tapi manusia tidak harus ikut menjadi pahit, bahwa penderitaan boleh hadir, tapi kita tidak harus menggendongnya, dan bahwa dalam setiap ujian selalu ada ruang untuk menjadi lebih kuat daripada hari sebelumnya. Sahabat sekalian, semoga kisah Cak Nun ini menjadi pengingat bahwa apapun kesulitan yang sedang kita jalani, selalu ada cara untuk bertahan, selalu ada alasan untuk melangkah, dan selalu ada cahaya di ujung perjalanan.